Halo semua, selamat datang bersama saya kembali, developer Gtrans. Kali ini saya akan membuat tutorial Gtrans untuk pemula atau orang yang baru memakai Gtrans pertama kali. Gtrans itu adalah sebuah aplikasi penerjemah teks yang ada pada Windows ya. Untuk saat ini ada pada Windows. Fungsinya adalah membaca sebuah teks pada area tertentu kemudian diterjemahkan. Jadi Gtrans bersifat menerjemahkan semi real time, bukan real time. Bukan seperti subtitle yang sudah dipersiapkan teksnya, film yang sudah dipersiapkan teksnya yang kemudian dirender sesuai waktu yang telah ditentukan. Di sini Gtrans akan membaca teks kemudian menerjemahkan. Jadi ada waktu baca dan waktu menerjemahkan. Untuk waktu baca ditentukan oleh komputer masing-masing ya. CPU semakin powerful akan bacanya akan semakin cepat, CPU lama tentu akan bacanya lebih lambat. Kemudian untuk proses penerjemahan bisa menggunakan offline GPU dan CPU dan penerjemahan menggunakan online ya. Untuk komputernya yang mempunyai GPU yang powerful, mempunyai VRAM 8GB dan ketika main game itu tersisa 4GB VRAM-nya bisa menerjemahkan menggunakan GPU. Untuk CPU sendiri model yang digunakan model kecil tapi cukup lumayan untuk bisa menerjemahkan dengan hasil yang lumayan oke dan sangat cepat ya. Itu offline, artinya tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali. Untuk yang komputernya tidak begitu powerful, bisa menggunakan penerjemah online. Oke, kita langsung saja praktek ya. Pertama kita buka Gtrans yang versi BAT untuk game karena di sini kita membutuhkan prioritas tinggi untuk si Gtrans-nya. Oke, pada saat kita pertama kali masuk Gtrans, di sini akan ada jendela untuk pemasangan API dari Grok. Ini sangat penting sekali karena apabila menggunakan API default, ketika ratusan orang menggunakan Gtrans, itu akan terjadi yang namanya peak. Nah, 100 orang itu mengakses API yang sama, maka akan terjadinya rate limit. Sehingga apa yang terjadi? Terjemahan akan menjadi lambat. Ini khusus untuk yang online ya. Jadi, untuk online, setiap user akan didorong untuk memiliki API sendiri atau menggunakan Google ya yang tidak ada rate limitnya. Untuk AI semua ada rate limitnya. Untuk yang GPU-nya powerful itu bisa menggunakan GPU-nya sendiri, itu bisa jauh lebih cepat, nyaman, tidak ada gangguan rate limit. Jadi kita di sini kita tinggal buka Grok Console seperti ini, seperti petunjuk yang ada di Gtrans ya. Create APK. Ini saya contoh aja ya, misalnya test. Terus ini nggak usah diedit-edit, no expiration, submit. Copy, terus tinggal dimasukin ke sini ya, semudah itu. Terus simpan API. Kalau bisa API-nya ini harus kita save ya di Notepad, kemudian kita simpan untuk keperluan berikutnya ya. Misalkan ketika install Gtrans, update, ke reset, ininya settingannya bisa dimasukkan lagi. Atau cara lain ada di menu, kita save, terus kemudian misalkan kita tulis basic gitu. Terus ke reset tinggal bisa kita load si basic ini. Terus yang kemudian yang perlu dilakukan untuk game adalah kita pakai preset skenario. Karena pasti pemula akan bingung setting yang harus dilakukan. Jadi kita gunakan preset-preset yang ada aja. Ini udah disiapin untuk game, untuk komik, untuk film, dan sebagainya. Semua bisa ditanyakan ke Tanya AI. Dia bisa menjawab dengan sangat baik sekali atau tinggal baca cara penggunaannya di sini. Nah, karena kita akan menggunakan game, kita langsung aja di game auto translate. Nah, di sini kita tinggal pakai aja auto select ya. Ini secara otomatis akan memilihkan engine yang tercepat di komputer kita ya. Karena saya memiliki 3090 24GB VRAM, dia sangat powerful untuk memenuhi speknya. Jadi secara otomatis kalau GPU-nya masuk kategori yang powerful akan didorong dulu untuk menggunakan lama ya. Tapi kalau kita merasa nggak powerful ya udah kita boleh lanjut ke benchmark. Nah, ini otomatis nanti akan nyariin engine yang paling cepat ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Gtrans ada proses baca dan proses menerjemahkan. Baca cepat, menerjemahkan cepat, akan semakin cepat terjemahan akan keluar atau tidak delay. Nah, ini sudah dipilihkan memakai AI Fast Only. Nah, cara untuk mengetahui komputer kita itu seberapa powerful, kita bisa menggunakan benchmark ini ya. Di benchmark ini kita pencet, kita bisa membenchmark semua hal yang bisa menjadi informasi untuk kita seberapa powerfulkah komputer kita atau koneksi internet kita untuk menggunakan Gtrans. Benchmark latency untuk mengukur latensi di Gtrans menuju server. Terus kemudian bench OCR itu akan mengukur kecepatan baca teks. Nah, bench translate itu adalah kecepatan
sebuah teks itu diterjemahkan. Nah, kalau error seperti ini kemungkinan API-nya mungkin salah ya. Bisa salah atau servernya down. Coba kita bisa ulang lagi. Ya, tadi kemungkinan belum settle API-nya. Nah, di sini kita melihat bahwa AI Fast itu kecepatan menerjemahkannya ya anggapannya 200 milisecond. Bacanya 200 milisecond. Jadi sekitar 400 milisecond, setengah detik dari teks muncul, kemudian dibaca, itu akan muncul setengah detik kemudian. Saya tutup. Ini tadi udah disettingin menggunakan AI Fast. Pastikan GateTrans itu berada di depan game. Ada show seperti di depan game. Kalau ini tidak muncul seperti ini, artinya bahwa GateTrans itu ada di belakang game. Di sini di optionnya itu harus kita ubah, itu harus pakai window borderless ya. Jangan memakai misalkan full screen seperti ini. Ini bisa membuat si GateTrans ada di belakang si gamenya ya. Oke, kemudian kita akan langsung untuk melakukan proses penerjemahan pada game ya. Kita bisa minimize atau kita bisa pencet F1 ya. Shortcut-shortcutnya ada di sini. Ini daftar shortcutnya F1, F3, Ctrl plus nih dan seterusnya macam-macam. Ini bisa ditarik ke bawah kalau mau lihat semuanya. Shortcut-shortcut ini juga bisa diganti di menu setting, kemudian pada bagian shortcut ya, baik shortcut keyboard maupun shortcut gamepad. Oke, saya minimize. Terus kemudian saya tekan F4, kemudian kita kotakin, kemudian kita tekan F8 untuk mengaktifkan auto translate. Nah, untuk memperbesar teks itu kita bisa menggunakan Ctrl T. Kita bisa memperbesar atau memperkecil frame seperti ini. Untuk gedein teks tinggal pencet plus, min, atau bisa menggunakan Ctrl, scroll up, scroll down. Setelah selesai tinggal kita bisa lock. Nah, ada tombol kecil di sini. Kalau susah pencetnya itu pencet Ctrl 5. Di sini kita bisa lakukan reset ya. Kita juga bisa ngecilin dari posisi sini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan save area OCR ya. Ini disebut area OCR. Kita bisa save area OCR, kemudian bisa kita load ya. Nah, kita masuk ke quick button, Ctrl 5. Kemudian di sini ada save load area OCR ya. Kita aktifkan on seperti ini. Nah, kalau kita pencet shift 1, kita menyimpan di area slot 1. Tadi ada bunyi tut, itu artinya ke save. Kalau kita F4, terus kemudian kita buat di sini, kita simpan shift 2, dia akan nyimpan di slot yang kedua. Kalau kita pencet 1, kita akan balik ke 1. Kalau kita pencet 2, akan balik ke 2. Nah, di F4 itu ada mode yang namanya polygonal OCR ya. Dan klik tengah ya, kita membentuk area yang akan dibaca itu bentuknya lebih poligonal atau bebas ya. Dan bisa kita save, misalnya kita save di slot 3 dengan shift 3. Dan kemudian bisa kita load dengan menekan tombol 1, 2, 3. Nah, profil-profil dari save area OCR itu bisa kita save ya. Dengan masuk ke GateTrans ya, F1. Terus kemudian di menu, kemudian kita save. Misalkan di sini kita save gamenya adalah Dying Light DL2. Ketika kita membuat area OCR dengan F4, itu akan mengcapture untuk sampling juga di OCR parameter fix ya. Shortcutnya adalah Ctrl 3 ya. Fungsinya adalah untuk mengoptimasi speed dari proses OCR. Di sini ada waktu baca OCR-nya 273 milisecond. Semakin kecil nilainya akan semakin bagus, artinya semakin cepat waktu bacanya. Nah, di sini kita bisa slider cari nilai parameter yang memiliki waktu OCR paling cepat. Contoh misalkan ini belum di-optimize, misalnya kita reset ya. Terus kita slide ke kiri sambil kita cek hasil waktu OCR-nya. Dan kita lihat hasilnya nilainya kecil, artinya speednya tinggi, lalu kita bisa apply. Bisa kita tutup, kita bisa save juga sebagai preset kita ya. Sebagai tip tambahan untuk mempercepat proses OCR, bisa juga dengan membuat teks dari game subtitle backgroundnya dibuat hitam ya, seperti ini.
Nah, untuk pemula supaya lebih mudah belajarnya karena game itu kadang susah untuk mencapai dialog-dialog untuk proses belajar ya, kita bisa menggunakan gameplay dari YouTube. Ingat ya bahwa KeyTrans adalah aplikasi pembaca teks ya di environment Windows. Jadi teks apapun mau di game, mau di video, mau di browser dan sebagainya itu bisa kebaca. Jadi kita bisa latihan menggunakan gameplay yang ada di YouTube. Karena shortcut dari browser dan KeyTrans terkadang bentrok ya, jadi kita bisa ganti-ganti shortcutnya di setting itu di bagian shortcut. Ini saya ganti menjadi misalkan ini shift ini, terus kemudian translate saya ubah jadi ini misalkan, terus add overlay ini saya ubah menjadi misalkan shift key misalnya. Untuk hide teks ini itu bisa di bagian setting, terus di bagian ini ya, gaya ini, jadi hanya yang ditampilkan hanya status dari auto translate-nya, atau 0 itu benar-benar kosong sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanya AI ya. Tanya AI di sini dia akan bisa menjawab segala hal seputar dari si KeyTrans ya. Misalkan contoh pertanyaannya seperti ini. Cara merubah warna teks terjemahan ya. Kita tunggu sampai mendapatkan jawaban. Nah, dia menjawab berikut langkah-langkahnya. Klik menu pojok kiri atas jendela KeyTrans. Pojok kiri atas, terus kemudian masuk ke opsi setting ya, setting pengaturan, masuk kemudian ke translate text, terus pada bagian tersebut Anda dapat memilih mengubah warna ya. Jadi di sini kita bisa mengedit font yang akan kita gunakan ya. Tinggal pilih, terus kita bisa pakai kursor down up ya untuk memilih font yang pengen kita pakai itu untuk warna di sini ya. Di kasus lain, apabila kita ingin membaca sebuah kodek atau teks tapi tidak ingin muncul di sini, tapi munculnya di sini, kita bisa menggunakan F4 untuk membuat area OCR, tapi kita menggunakan tombol Shift ya. Shift seperti ini, kita tahan Shift-nya, nanti akan terjemahnya akan muncul di sini ya, di panel ini. Untuk kembali lagi, tinggal kita bisa load area OCR dengan 1, 2, 3, 4, 5, atau tinggal Ctrl Z ya ke mode yang sebelumnya. Berikutnya saya akan membahas tentang summary ya. Summary mempunyai fungsi untuk meringkas dialog yang terekam oleh OCR ya. Ini kita akan langsung aja contoh ya, seperti ini misalnya kasusnya. Nah, di sini kita akan kumpulkan dialog sebanyak mungkin. Jadi mungkin akan saya percepat untuk bisa mencapai dialog yang cukup untuk melakukan summary. Oke, summary ada 3 di sini ya, quick summary. Oke, kita menggunakan yang summary yang quick summary dulu ya, Ctrl Shift K. Nah, di sini nanti akan ada tanda kedip-kedip hijau, artinya dia sedang memproses summary-nya. Paul menelepon Tommy untuk membicarakan sesuatu yang penting. Mereka berbicara tentang keadaan dan Tommy mengungkapkan rasa tidak menyesal tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, bahkan bersedia menyimpannya sampai mati. Setelah itu, Joel berbicara dengan Ellie melalui telepon, mengucapkan bahwa orang-orang di sekitar mereka memuji Ellie karena bantuan dan kerjanya yang baik. Untuk stop tinggal escape ya. Yang kedua, kita summary kita bisa memakai ini ya. Kita bisa milih model yang akan kita pakai, terus tinggal kita summary. Sama di sini bisa kita bacakan juga. Joel menemui Tommy dan membicarakan masa lalu mereka, di mana Tommy menegaskan dia tidak akan mengubah keputusannya dan akan membawa rahasia itu ke kubur. Kemudian Joel pergi ke kamar Ellie malam hari. Ellie kaget karena Joel ini dia akan summary seluruhnya. Tapi kalau kita membuat misalkan line di sini, kita double klik, dia akan hanya memilih pada line sini sampai di bawahnya. Jadi kalau misalkan kita pencet summary yang terseleksi, double klik terus summary, dia akan mensummary hanya pada bagian yang terseleksi saja. Nah, untuk summary menggunakan ChatGPT itu quicknya kita bisa menggunakan shortcut ini ya. Ini ya. Shift K ya.
quick, ChatGPT, summary, dash line terakhir, sampai teks baris terakhir dalam history ya. Jadi dengan menggunakan Shift K ini otomatis akan di-copyin teks OCR-nya dan kemudian tinggal kita paste seperti ini. Nah, selain itu ada juga fitur screenshot screen ya, F12. Ini fungsinya buat apa? Banyak ya fungsinya, misalkan nih contoh game Persona 4, kita pengen tahu jawabannya apa, atau ketemu brankas ya di suatu game. Kita tinggal pencet aja F12 seperti ini ya, jadi tidak perlu menyimpan file di disk kemudian diupload, tinggal F12 tinggal paste aja. Di ChatGPT kita tinggal aja jawabannya apa. Untuk kasus misalkan brankas, kita males muter-muter, kita bisa menggunakan fitur itu. Untuk jenis teks subtitle yang mengalir seperti ini, auto translate di off, kemudian menggunakan translate manual ya, baik menggunakan keyboard atau gamepad.